Kira-kira begitu. Oke Bang Gan, makasih ya. Sekarang kita mau diskusi sama orang Kristen dulu ya. Jadi masalahnya kamu sampai mana tadi nanyanya masalah? Iya, udah bang. Nah, terus aku mau Kalau nanya begitu lagi. boleh nggak saya tanya Masa kenapa nama Masa? Kenapa bukan Masako? Karena masa kan nama panjangku ini kan nama akunku kan Masaha Wakalaba bang. Ya. Oh, Nah, ini sebenarnya artinya Musa dan Kaleb bang. yes, Musa dan mantap. Kaleb. Mantap. Iya, jadi sebenarnya Masaha Wakalaba ini sebenarnya 7 konsonan yang sudah pasti diketahui vokalnya bunyinya apa dari aksara Ibrani gitu loh bang. Mantap banget konsonannya ya. Ya. Mantap Ya. sekali Pak Masaha ini. Tapi Aku kalau mau Masako itu beda-beda tipis sama Masaha. Apa bedanya Masaha dengan Masako? Ya beda bang, beda lah. Masa aku mah rice cooker bang. Masya Allah. Tapi ini kan intermezzo aja Pak Masaha, dia nggak ngantuk toh Pak. Iya. Iya, aku mau nanya soal sunat bang. Jadi aku ini pernah baca satu website ya, namanya Covenant Circumcision. Jadi praktek sunat yang sekarang ada gitu ya. Sebenarnya itu apa yang namanya disebut oleh Brit Periah. Jadi ada 2. Ada namanya Brit Periah dan namanya Brit Milah gitu loh. Nah, kalau Brit Periah itu adalah menghilangkan semua kulit yang ada yang menutupi kepala itu. Nah, kalau Brit Milah cuma sedikit kulit aja yang di ujung itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Islam pernah mengkaji gitu loh, mengkaji praktek sunat yang ada sekarang, apakah benar-benar ini sudah tepat gitu loh? Karena kalau kita pikir-pikir lagi, apakah pada saat itu Abraham punya ilmu bedah untuk bisa menggunting sampai ini loh bang, sampai menutupi Udah kepala cukup itu, kita jawab. Ya. Oke bang. Untuk hal sunat itu tidak perlu dikaji, tapi cukup. Waduh, Masalah berisik lagi dijawab ini itu. soal Masako. Aku lagi ini kopi ya, lagi ngobrol. Jangan bikin kopi sama pencampur Masako. Lanjut Bang Andi. Jadi sunat itu nggak perlu lagi dikaji, tapi itu sunat jelas perintahnya, wajib umat Islam itu satu. Kedua, kalau mengatakan pernah nggak mengkaji, ya nggak bisa, kita nggak ada di zaman Abraham mengkaji, terus apalagi melihat seperti apa Abraham disunat. Yang jelas intinya adalah sunat. Apapun yang dipakai sepanjang itu melalui standar gitu ya, yang ada masalah di zamannya kan gitu. Di zaman Abraham mungkin belum ada bius, dia pasti sakit lah. Kan gitu. Tapi kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena perintah, ya di zaman itu masih batas keterbatasannya ya. Saya rasa di sana orang juga berakal mempergunakan hal-hal yang tidak menyakiti dirinya. Pasti ada ahlinya di sana. Saya ini perkembangan zaman ya, sekarang kan banyak sekali cara untuk sunat. Tapi jangan sampai Anda disunat pakai itu loh, pakai laskar bit, itu nggak bagus, nanti kepotong semua. Yang jelas adalah sunat dipotong kulit kelihatannya, ya kulitnya, supaya palanya kelihatan semua tempat, supaya tidak ada tempat bersarang penyakit atau virus-virus itu tadi. Itu sih dari saya, makasih. Iya, nah itu bang, kalau menurut saya itu salah bang cara seperti itu bang. Harusnya cukup kelebihan kulit aja di depan gitu loh. Udah. Ya itu menurut lu. Ya nanti deh gua kasih deh websitenya deh nanti gua yang Tidak ada perintah. Kalau yang Anda maksud 2 macam itu sepertinya kepada laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu cukup sedikit saja, itu juga sunnah. Kalau laki-laki, kalau ujungnya saja sedikit ya gimana, kulupnya masih tertutup. Gimana sih Pak Masaha ini? Mau tak lihatin punyaku, saya open kayak mau. Berarti kalau misalnya Aburan rungkat. kulit kepalanya itu juga dibuang, berarti kan itu seolah-olah kayaknya ciptaan Tuhan itu nggak sempurna bang kayaknya bang. Kalau kulit Ya kepala. kan perintah Tuhan. Iya, tapi kan perintah Tuhan tidak spesifik tuh seperti apa sunatnya. Ya kalau begitu Yesus melanggar dong. Maksudnya nggak bang? Yesus disunat 8 hari Masaha. Iya, maksudnya iya artinya Yesus disunat bang, tapi menurut aku tuh dia cuma sunat di ujung kulitnya sedikit aja tek. Ya so tahu lu, emang lu yang nyunat dia lu, nggak bener lu.
Nah, ini maksudnya kan kita Iya, itu kalau perintah, Bang Masaha. Itu perintah, nggak bisa. Itu iya kalau namanya perintah harus kita laksanakan. Jadi betul. itulah menandakan manusia yang itu taat. Nah, artinya manusia menandakan manusia itu Muslim, berserah diri kepada Iya. aturan-aturan Tuhan. Sudah, jadi Iya. apalagi permasalahan. Iya. Makanya Nah, udah disunat belum Pak Mas? Yesus sunat dia, Aku disunat bang, disunat. sunat dia. Keluar semuanya, disunat sampai ke ujung-ujung apa dikit doang? Enggak, iya sama ya. Pokoknya kulitnya habis, Bang. Kepalanya juga dibuang dong. Kulitnya habis semua. Oh enggak. Gua nggak percaya, coba open cam. Luka. Waduh. Jangan-jangan. Wah, jangan-jangan Bang Handi LGBT nih pengen lihat nih. Tapi Mas saya ini orangnya asik loh kalau diskusi, asik dia. Tapi masalah sunat BLM enggak. BLM Apa tuh, sunat Bang? ya? Apa tuh Bang? Mana? Tapi persoalannya Pak Mas, kalau lu disunatnya maaf ya, kalau lu masih percaya Paulus, itu berbahaya loh buat anak. Coba baca Galatia 5 nomor 2. Ya, Lu udah pernah baca belum bro? udah sih, udah. Apa bunyinya? Enggak berarti. Yesus enggak berarti. Lupa. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Iya, Ayo lu. tapi itu kan berarti itu melawan Taurat itu Bang. Karena bangsa lain Ada aja lu masa ke dalam. gua kasih data lu pusing lu. Iya, bangsa lain yang mau ikut ke dalam masuk ke dalam Bani Israel dia harus disunat Bang, syaratnya Bang. Jadi kalau misalnya menyebut Israel rohani ya syaratnya harus disunat itu kalau menurut Apalagi Israel rohani lu Israel rohani. Iya di mana itu sih? Kan rohnya Israel, badannya enggak. iya. Lu kadang-kadang pakai istilah enggak lu. Rohnya Mbak Ani. Ya kan? Rohnya Mbak Ani, tubuhnya laki-laki gitu. Alay dong. Wih, spontan. Lu lucu kadang-kadang bro kalau ngomong. Jangan pakai istilah yang aneh-aneh deh di Indonesia, nggak enak kedengeran. Iya. Ada juga yang ngomong, saya orang Amerika rohani, saya orang Indonesia rohani. Apaan tuh istilah rohani? Jadi Romo orang Israel, Badamu orang Indonesia. Gimana ceritanya? Tapi dua Keren, natur kan? Bang. Dua natur. Tuannya aja punya dua natur. Terus bagaimana KTP-mu sama paspor, bikin paspor coba. Aku ini Israel rohani loh, nggak bisa pakai paspor. Karena rohani saya Israel, badan saya iya. Gimana itu kira-kira tuh? Bingung nanti ini ya. Udah tinggalkan Iya. tinggalkan badanmu di pasporting. Maksudnya gini loh Bang. Israel rohani itu maksudnya Ya. kami yang mempercayai Ishak yang dikorbankan gitu loh, itu Israel rohani. Nggak gitu loh. ada, Ishak dikorbankan nggak ada. Ishak nggak pernah dikorbankan. Ishak alat uji menguji keimanannya Abraham. Apakah dia patuh taat sama perintah sang pencipta? Begitu loh. Tidak ada yang dikorbankan. Nggak boleh ngorbanin manusia. Cuman alat uji menguji keimanan seorang nabi. Bahasa Indonesia bener dong. Iya. Nggak ada perintah Tuhan mengorbankan manusia, nggak ada. Kecuali Dewa Molok yang minta itu. Lah, buktinya Tuhan suruh Ibrahim mengorbankan anaknya gimana? Ya menyuruh, artinya tidak jadi toh. Cuman alat uji keimanan. Lu tahu nggak sih asal usulnya itu kalau Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang kaya. Dia Iya, sering memberikan sedekah, menyembelih hewan untuk orang-orang begitu. Ditanyalah sama salah satu orang, Nabi Ibrahim ditanya, kenapa kau terlalu baik? Kata Nabi Ibrahim, ini kecil, saya punya anak aja kalau diperintahkan, kalau diberi anak diperintahkan saya akan lakukan. Benar 3 kali dia bermimpi berturut-turut, akhirnya dia lakukan. Dia sampai membawa Ismail ke tempat yang sepi begitu, tidak memberitahu kepada istrinya, dan seterusnya pas ingin dilakukan diganti menjadi seorang seekor domba. Jadi alat uji keimanan seorang nabi itu.
Kira-kira gitu Mas Iya. Aha. Iya. Siapa Kalau aku masalah melihatnya nggak yang gitu, Bang. dikorbankan? Siap dikorbankan Ayo sekali Mas kita, Aha. ayo kita rujuk ya di ayat ya Mas Aha ya. Siapa yang Iya. fik yang diajak di Gunung Muria ya? Ya, Ini silakan. ya. Iya. Buka Iya. Mas Aha Kejadian 12. Buka Kejadian 12 2 sampai 4. Nomor 2 sampai 4. Itu dulu pertama ya. Saya bacakan ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini siapa Mas Aha? Ini jelas umat Islam. Islam kama Karena barakta ta'ala di kama barakta ala tahiyat Sayyidina akhir, Ibrahim. di tahiyat akhir setiap sholat itu umat Islam mengucapkan Muhammad memberikan syafaat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Kejadian 22 Mas Aha 17 sampai 19. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba siapa? Mas Aha? Tempat siapa? Ismail atau Ishak? Jelas itu tempatnya Ismail dan Ibu Hagar. Ya, di situ jelas setelah mengorbankan di Gunung Muria diganti dengan domba itu Abraham pulang bersama budaknya, kedua budaknya itu pulang ke Berseba. Itu Kejadian 22. Lalu Kejadian 23, dengar Mas Ahaya. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah 127 tahun ya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron. Berarti dia bertempat tinggal di Hebron. Ya, di tanah Kanaan lalu Abraham datang meratapi dan menangisi. Berarti Abraham dari Berseba ke Hebron karena istrinya meninggal dunia. Ya, fikir di situ. Sedangkan Abraham sendiri tinggal dengan Ismail di Berseba. Lalu nomor 4-nya, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jelas kan? Lalu Kejadian 25, Mas Aha, dengar. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan di dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het. Karena Ibrahim sebelum Sarah mati membeli tanah pekuburan di situ. Padang yang telah di sebelah timur Mamre. Berarti Sarah dan Abraham dikuburkan di Hebron, bukan di Berseba. Nomor 10-nya yang telah dibeli Abraham dari Bani Het, di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya.
setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Berarti Ishak ini juga pindah setelah ibu bapaknya mati, karena dia berdiam di Lahairoi. Kalau kita merujuk Lahairoi itu adalah sumur Zamzam yang ada di Mekah. Jadi Ishak pun pernah tinggal di dekat sumur Zamzam. Kalau menurut Kejadian 25 ayat 11 ini, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Ingat bahwa Hagar itu pernah diusir oleh Sarah dan dia melarikan diri ke dekat sumur Lahairoi. Dia diberhentikan oleh malaikat suruh kembali lagi. Itulah yang dinamakan sumur Zamzam. Jadi dalam ranah ini, kalau kamu tidak tahu sumur Zamzam itu di mana, ketinggiannya 100 meter, 33 feet, letaknya di Madinah, Arab Saudi, dekat Mekah. Inilah dikatakan di situ bahwa jelas sumur Lahairoi itu antara Kades dan Beret. Itu adalah kalau menurut Rabi Sahdia Gaon itu adalah Mekah. Itu kamu bisa ke Radak Sahdia Gaon menafsirkan bahwa sumur Lahairoi itu adalah Mekah, ada di Mekah, di Sela, di Gunung Sela. Terima kasih, saya standby. Monggo lanjut. Ya, Lu jangan nanggapi masa lu belum pernah baca itu, nggak usah ditanggapi. Percuma lu tanggapi, lu nggak pernah baca. masalahnya gini loh Bang. Ya lu masalah melulu sih lu. Kalau benar Ismail yang dikorbankan, kenapa Ismail nggak punya anak yang nabi juga gitu loh? Kalau Ishak kan punya anak Nabi Yakub, oke? Nah, makanya Tuhannya Israel disebut Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub gitu. Nah, kenapa Ismail ini nggak punya anak yang nabi juga gitu? Loh, Kenapa? keturunannya Ismail siapa? Nabi, Iya, Nabi kan Muhammad. cuma satu. Yang anak langsung loh. Yang anak langsung kan nggak ada. Anaknya Ishak ada Nabi. Yakub kan? Nah, Yakub itu kan nabi Bang. Salah satu dari 25 nabi Bang. Dari mana Ya kan? anaknya Ishak namanya Yakub ya? Iya bener lah, Israel, Yakub. Dan dari Ishak itu ada 8 nabi Bang. Ada Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Yusuf, terus Yakub. Iya, artinya ada banyak nabi gitu yang lahir dari Ishak tuh. Sedangkan dari Ismail itu cuma satu. Dan nggak ada anak langsung nabi yang langsung dari Ismail gitu. Oke, kalau Itu itu masalah. Ada Yahya. Ilyas termasuk Ilyas. Nabi Ilyas juga termasuk. Iya kan, Dari bukan keturunan anak Nabi langsung, Ismail. Bang. Bukan gini anak aja, langsung gini dari aja. Nabi Ismail. Mana duluan lahir anaknya Abraham? Ismail bang. Ismail. Oke. Jadi Anda masih mengakui Ismail anaknya Abraham ya? Iya betul. Oke, Iya. baik. Boleh nggak kita membeda-bedakan anaknya Abraham? Ismail Pusing. itu dibedakan karena Enggak, boleh nggak kita mengatakan anaknya Abraham ada yang jelek, ada yang baik? Boleh nggak? ya karena diusir Bang Ismail Bang. Nah, saya tanya dulu, jangan usirnya dulu. Boleh nggak kita ya memberikan label kepada anaknya Abraham bahwa anaknya Abraham itu ada yang jelek, ada yang baik? Boleh atau tidak? Ya mungkin enggak Bang. Enggak. Lu nggak kenapa jawab ragu-ragu lu? Gua cubit nih. Iya jadi soalnya masalah gini Bang. Jadi tuh Lu jawab dulu baru, aduh capek deh. Cubit udah aduh ya. jadi gini bukan masalah baik atau jeleknya loh. Enggak, ada nggak, begini aja saya persingkat. Ada nggak anaknya Abraham berperilaku jelek? Nggak ada. Tidak Enggak, ada. saya Bang. tanya Mas Saha dulu. Tidak ada. Tidak ada, baik, pinter. Boleh nggak kita
mengatakan anaknya Abraham itu adalah anaknya Nabi yang mulia. Boleh nggak? Iya betul, iya. Pintar gitu ya. Jadi kita nggak boleh memberikan penilaian negatif kepada anaknya Abraham, betul? Betul. Betul, iya. Betul, pintar. Ya udah Di kalau ajaran, begitu. di ajaran kasih boleh nggak rasis? Ya nggak boleh lah. Ya betul, nggak boleh. Ya pintar. Oke, siap. Kami di Islam Masaha, siapapun anaknya Abraham, kalau masuk di Al-Quran, ya itu kami mengimani gitu loh. Oke. Indah Islam itu Masaha, kecuali teman Kristen itu loh, benci banget sama Ismail, padahal anaknya Abraham gitu loh. Heran saya orang-orang Kristen ini, kenapa sih selalu ada kebencian di kepala gitu? Bahkan di Bible Anda itu cenderung mendiskreditkan Ismail gitu. Kenapa? Padahal dia anaknya Abraham gitu. Seakan-akan dikatakanlah anak inilah, anak itulah begitu. Kenapa? Ada apa di isi kepala kalian? Ada apa? Ya udah, aku nanya balik deh ke Bang Handi deh, Bang. Sebentar. Tunggu Bang Masa sebentar ya. Di Kejadian 12, Allah berfirman kepada Abraham dan keluarganya agar mereka keluar dari negeri yang mereka diami, yaitu ke suatu tempat yang ditunjuk oleh Allah. Nah, lalu Allah memerintahkan Abraham untuk mendirikan mezbah kalau mereka sudah sampai sudah tiba di mana tempat yang ditunjuk oleh Allah tersebut. Nah, mezbah itu apa? Mezbah itulah yang dikelilingi oleh orang-orang terdahulu. Itu adalah ibadahnya orang-orang terdahulu sampai sekarang. Kita buka di Mazmur 26 nomor 6 sebentar ya. Buka datanya ya. Mazmur 26 nomor 6. Oke. Aku membasuh tanganku dan tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Jadi mezbah inilah yang pernah didirikan Abraham. Nah, lalu hikmahnya Rasulullah itu Isra Mi'raj, perjalanannya Rasulullah ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu bertemu, setiap langit Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu. Nah, di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmahnya apa? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersandar di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa? Tempat ibadahnya para nabi. Nah, dia bersandar di situ. Lalu dia berjanji akan memajukan atau meninggikan Ka'bah yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbukti sampai sekarang ini orang banyak hadir ke sana menjadikan atau mendirikan ibadah haji di Ka'bah di Mekah. Itu Bang. Jadi Isra Mi'raj itu ada hikmahnya Bang. Berjumpa Rasulullah dengan Abraham itu, dengan Ibrahim itu. Iya Bang. Lanjut Bang. Jadi semua itu berkesinambungan Bang di Islam Bang. Indah Islam itu Bang. Ya, Cuma di sini di Kejadian 12 itu tidak disebutkan di mana letak Tuhan berfirman itu, di mana tempat yang ditujukan itu, yang ditunjuk oleh Tuhan. Enggak disebutkan di situ Bang. Silakan Anda baca. Tidak disebutkan. Memang itu memang disamarkan, memang sengaja dihilangkan oleh penyesat. Itu Bang. Lanjut. Iya. Gini Bang Cinta Sholawat. Kan yang namanya Putra Mahkota itu kan lahir dari permaisuri ya kan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau Bang Cinta Sholawat itu seorang raja, siapakah yang akan menjadi permaisurinya, istri pertama atau kedua Bang? Dua-duanya Bang. Aduh, maksudnya kedua. Dia dua, istrinya dua kok, masa nggak adil si Abraham? Oh, jadi dua-duanya permaisuri gitu Bang ya? Ya iyalah. Ya iya dong Bang. Masa Abraham lu suruh nggak adil sama istri-istrinya? Nggak boleh dibedakan. Gimana sih kamu mah? Ini masalah anak kesulungan itu anak yang keberapa? Anak kesulungan itu anak yang keberapa? Saya tanya kepada kamu. Anak pertama. Anak kesulungan adalah anak yang lahir terlebih dahulu, baik itu kepada istri yang dicintainya maupun tidak, tapi dia itu berhak mewaris. Dia dapat dua bagian daripada anak yang kedua lahir. Itu ada di ayatmu kan, ada di Bible. Kenapa
di Keluaran, di Kejadian, Yahudi tidak memasukkan kata Ismail. Inilah Karena- ketergantungan orang Yahudi. Karena Yahudi pun pegar tengkuk. Bentar. Anak kesulungan ada. Anak kesulungan tidak boleh diganti apapun. Termasuk ternak kesulungan. Itulah yang dinamakan anak kesulungan. Baik oleh istri yang dicintai maupun tidak dicintai. Itu mendapat hak waris. Kenapa Sarah mengusir Ismail? Karena Sarah takut harta Ibrahim ini jatuh kepada tangan Ismail. Inilah ketegartengkuan orang Yahudi. Enggak. Supaya sejarah Ismail dihilangkan. Sedangkan di Al-Quran jelas Yakub mau meninggal dunia, nanya kepada anak-anaknya, siapa yang akan kamu imani? Allah Abraham, langsung Allah Ishak. Mana Ismailnya? Inilah ketegaran Yahudi. Tetapi kalau di Al-Quran, setelah Yakub mau meninggal dunia, dia ngomong bahwa akan mengimani Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub, dan anak keturunannya. Inilah yang diluruskan Masaha. Kamu harus tahu. Nah, Iya. itu lanjut silakan. Itu Saya kan- standby. Bang, itu kan waktu itu hukum Taurat belum turun, Bang. Hukum mengenai hak kesulungan belum ada, Bang. Gitu loh. Mau gimana sih Yakub mau Loh, kan meninggal iya. dunia itu sudah. Yakub itu apa? Israel bukan? Iya, oke ya. Hah? Lah iya, makanya Bani Israel tegar tengkuk karena satu, kepingin menghilangkan sejarah Ismail. Tidak ada seorang pun namanya bekas anak, tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, Sarah memang istri pertama. Jangan lupa Masalah, Sarah itu pernah diberikan Ibrahim kepada Abimelek sebagai istrinya. Entah itu pernah diperut-perut, entah nggak pernah diperut-perut, itu kita nggak tahu. Tetapi sejarah setelah Ibrahim memberikan Sarah kepada Abimelek, Abimelek tahu bahwa dia itu istri Ibrahim, makanya dia itu takut memberikanlah harta kepada Ibrahim dan mengusir Sarah dan Ibrahim dari Mesir. Itu kamu harus tahu. Yang kedua, kenapa Ismail itu dihilangkan? Karena supaya Ismail itu tidak mewaris kepada bapaknya, makanya diusir. Nah, lalu untuk ke Gunung Muria itu tadi sudah saya ceritakan. Makanya siapa yang yang akan dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Tapi diselewengkan lagi sama Bani Yahudi. Itu kamu harus tahu Masaha. Itulah, kamu bacalah dulu. Monggo lanjut, silakan. Aku mau diskusiannya aja deh. To the point saja begitu ya. Kita udah, berisik nih. Kita kan sudah membicarakan sebuah nama-nama tadi ya Mas Sahaya. Ya. Ada Abraham, ada Sarah, ada Hagar, ada Ishak, ada Yakob, ada Ismail dan seterusnya. Kan gitu ya. Iya. Menurut kamu Mas Saha, Abraham dan kedua istrinya dan anak-anaknya itu menyembah siapa? Ya menyembah Allah. menyembah Tuhan atau Yahweh kalau orang Yahudi. Oke, baik. Saya rubah bahasa Indonesianya yang lebih spesifik ya. Ya. Apakah Abraham bersama kedua istrinya dan anak-anaknya itu menyembah Yesus? Ya tidak lah, tidak. Tidak. Baik. Artinya mereka ini tidak menuhankan Yesus. Kalau masalah Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus dan Bapaknya. Berarti Dan- Tuhan Anda berbeda dengan Tuhannya Abraham dan keluarga, betul?
Ya kan Tuhannya Abraham, bapaknya Yesus, Bang. Kalau Tuhan kamu anaknya bapak? Ya Bapak Tuhan dan saya ya, Tuhan saya itu bapak dan anak itu, Bang. Berarti kau nggak menuhankan Yesus. Menuhankan juga, menuhankan. Berarti Tuhan kamu beda dengan Tuhannya Abraham dan keluarga. Betul? Loh kan aku bilang dulu mungkin Mulai saat muter itu lagi. anaknya belum lahir. aku kan menyembah, Mulai muter lagi gua melin nih. Nih gua cubit nih, aku menyembah bapak dan anaknya gitu, menyembah Yesus dan juga menyembah bapaknya Berarti Yesus. Tuhanmu ada dua, Abraham Iya. Tuhannya satu. Dengerin ya. Tuhanmu ada dua, Abraham Tuhannya satu. Berarti beda. Iya betul. Nah, Kan, itu. tapi hubungannya itu bapak dan anak, Bang. Jadi nggak bisa dibilang dua juga, bisa dibilang satu juga gitu loh. Anak dan bapak beda tuh sama. Oke beda ya, Bang. Oke Ya beda. beda. Artinya Tuhanmu Beda. ada dua. Masalah Oke. dengarkan dulu gurumu lagi ngomong. Nah. Jadi masalah Tuhannya ada dua, Abraham dan keluarga Tuhannya hanya satu. Artinya beda. Tapi kan hubungannya bapak dan anak loh, Bang. Bukan orang lain gitu loh. Iya. Kalau bapak dan anak itu kan satu. Kalau Abraham dan keluarga tidak menuhankan yang namanya Yesus, sedangkan Dua atau satu. masalah, dengerin dulu, Abraham belum lahir. dan keluarga itu tidak menuhankan Yesus, tapi menuhankan Tuhannya Yesus. Kalau Masaha menuhankan Tuhannya Yesus dan menuhankan Yesus, betul apa Iya. betul? Betul, Tuhannya Yesus. Betul. bapaknya Tepuk tangan. Tuhannya Yesus bapaknya sendiri ya, harus dicatat ya. Jadi kamu menuhankan Tuhan yang bertuhan. Iya, Iya, Bapak ya dan udah. Anak. Hore. Lanjut Pak Bodo, Om Bodo sama yang Hubungannya lain. bapak dan anak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku baik nih sama anaknya Bang Handi ya kan Bang Handi juga akan melihat kebaikan saya itu sebaik kebaikan kepada Bang Handi juga. Ya udah nggak Iya. apa-apa. Silakan saja. Saya nggak maksa lu menuangkan Yesus. Cuman di sini perbedaannya adalah Tuhannya Abraham dan keluarganya berbeda dengan Tuhanmu. Ya sama dong Bang. Jadi Abraham itu menyembah bapaknya Yesus gitu loh. Terus kalau Abraham menyembah Yesus nggak? Enggak, karena belum Berarti lahir. beda. Oh iya. Nah beda. Kan saya juga Nah, menyembah kita bapaknya melangkah Yesus. kedua udah nih, nggak usah diputer. Gua gigit kupingku nih. Nah, kenapa sesudah Abraham, sesudah Yesua Mesia, kenapa Anda menambah Tuhan? Padahal Tuhan para nabi cuma satu. Kenapa Anda tambahkan Tuhan satu lagi? Siapa yang nyuruh? Ya kan karena itu Tuhan yang satu lagi tuh anaknya sendiri, anaknya Tuhan sendiri. Oke. Ya kan? Anaknya Tuhan kan Tuhan juga, Bang. Buset. Ya kan? Sama, iya bener juga sih lu. Anaknya monyet pasti monyet ya. Iya. Iya juga ya. Anaknya Tuhan ya pasti Tuhan. Cucunya Tuhan. Kita cucunya Tuhan, Bang. Cucunya Tuhan. Tuhan juga. Oh, bukan. Oh enggak. Bukan. Kenapa? Iya Kenapa cucunya Tuhan bukan Tuhan? Ayo dong, tanya dong. Lu kapan sih nggak ngerti ngelawak? Ngapa berhenti ngelawak aja lu nggak Gua melin lu ya. Cucunya Tuhan kenapa? Ayo, coba kenapa bukan Tuhan juga? Ya kenapa? Nah, karena cucunya Tuhan lahir setelah Adam. Cucu Tuhan ada. Ya terusin. Jadi tuh Yesus itu paman kita dan Tuhan itu kakek kita sebenarnya. Buset. Kenapa kita nggak jadi Tuhan juga? Karena kita lahir setelah Adam makan buah kuldi. Dulu Adam juga Tuhan juga sebelum makan buah kuldi gitu loh. Ya jadi kalau anaknya Tuhan adalah Tuhan, Ya. cucunya Tuhan bukan Tuhan. Iya benar. Karena cucunya Tuhan itu lahir setelah Adam makan buah kuldi gitu loh. Iya. Karena Adam gak makan buah kuldi, kita Tuhan juga gitu. Tapi cucunya Tuhan ini punya kakek Tuhan. Iya betul. Iya. Jadi cucu-cucunya ini jadi kakekmu Tuhan. Masa? Ya kakek kita juga Bang, kakek kita Itu bawa gua, kakek gua bukan Tuhan. Lu Kan kita aja. keturunan Adam Bang, kita sama-sama Ya keturunan udahlah, Adam. artinya, Kakek manusia itu Mas- anak Tuhan. Artinya ini Masaha ini cucunya Tuhan tapi bukan Tuhan. Tapi kakek kamu adalah Tuhan. Betul. Oke. Kan aku udah bilang Bang, kenapa kita nggak Tuhan juga gitu? Karena karena kita lahir setelah ada makan buah kuldi gitu loh. Iya, benar sih. Lu menghibur banget sih gue malam ini lu nggak. Benar. Paham nggak Bang? Iya, enggak gue paham banget lu hibur gua malam ini gitu sama teman-teman. Gitu loh.
Jadi Tuhan itu punya keturunan juga ya? Punya bang, iya punya. Yesus dan Adam itu keturunannya. Gitu. Terus kemudian ini kalau Tuhan itu punya cucunya bukan Tuhan, tapi cucunya ini punya kakek namanya Tuhan. Terus ibunya Tuhan siapa? Ibunya Tuhan ya nggak ada bang, udah mentok di Tuhan aja bang. Mentok di Tuhan. Bunda Maria kan ibunya Tuhan. Iya betul ya, iya. Apa dia Tuhan juga? Ya bukan bang. Dia nggak bisa begitu. Dia orang setengah mati yang lu diskriminasi lu. Nggak bener lu. Dengerin gua dulu. Lu diskriminasi lu sama ibu Tuhan lu. Gini ya. Bunda Maria yang setengah mati 9 bulan dia pertahankan gitu loh. Giliran dia melahirkan Tuhan. Anaknya Tuhan. Kenapa emaknya nggak Tuhan? Ayo lu diskriminasi lu. Karena keturunan itu hanya dari laki-laki bang. Karena namanya makan buah, lahir setelah Adam makan buah aldi. Betul. Bukan masalah Tapi begitu. Siapakah yang paling siapa yang paling berperan atas keselamatan Tuhan kamu? Tuhan. Ya mungkin Bunda Maria betul. Iya. Kan merawat dari kecil ya kan. Nah kalau Bunda Maria sangat mempunyai peran di dalam kandungannya 9 bulan, dia bawa kemana-mana, dia rawat, menjaga supaya kandungannya tidak kekurangan gizi begitu. Ya, dia selalu makan yang bergizi supaya anaknya sehat begitu. Lahir terus kau tuhankan. Kenapa emaknya kau nggak tuhankan? Kalau dia banyak andil gitu loh. Kenapa bisa begitu? Keturunan itu hanya dari laki-laki bang. Gitu loh. Karena Maria ini keturunan Adam gitu. Karena Maria ini juga mewarisi dosa waris itu gitu loh. Kan dia jadi nggak bisa dituhankan gitu loh. Oke, kalau Bunda Maria tidak dituhankan, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria bapaknya Yesus bang. Bapaknya Yesus. Jadi jadi Bunda Maria tidak menuhankan Yesus. Dia berarti Tuhannya Bunda Maria beda lagi dengan Tuhanmu. kan setelah udah besar bang, setelah dibaptis Yohanes menuhankan Bunda Maria terus. Ya artinya Tuhannya Bunda Maria beda lagi dengan Tuhanmu. Ya sama dong bang, kan bapaknya Lah, Yesus. sama bagaimana sih? Bunda Maria itu tidak menuhankan anaknya, sedangkan kau menuhankan anaknya Maria. Bunda Maria menuhankan Yesus setelah Yesus dibaptis Nabi baptis gitu. Jadi waktu dalam kandungan dia belum tuhankan. Umur 11 tahun 12 belum tuhankan. Pas setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, ada merpati di atas kepalanya, terus terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Disitulah Bunda Maria mengklaim anaknya sebagai Tuhan. Nah, iya betul. Dan disitulah Bunda Maria mulai menyembah anaknya di usia 30 tahun. Ya bisa dibilang gitu bang. Iya. Lu pintar banget sih ngasih Tuhan ke Bunda Maria ya. Kenapa ngajarin lu? Iya. Bang, aku balik nanya bang. Balik nanya boleh nggak bang? Iya. Gue pengen ketawa dari tadi. Aduh, astagfirullahaladzim, Mas. Satu lagi Mas Aha. Anda yakin? Ya sebentar, satu data aja, izin. Satu aja, nanti habis itu bertanya ya. Anda meyakini ya bahwasannya Yesus itu berasal dari Roh Allah ya? Iya, kata Tuhan bang, iya. Iya. Roh yang di dalam diri Yesus itu adalah Roh Allah ya berarti ya. Anda meyakini ya? Aku meyakini kalau Yesus Adam dan Yesus anak biologis dari Tuhan gitulah bang. Ya. Bagi siapa yang tidak percaya bahwasannya Yesus itu berasal dari Roh Allah, dia bukan berasal dari Roh Allah, melainkan dari roh antikristus. Roh siapa itu? Itu di mana bang? 1 Yohanes 4. Yang tidak percaya kepada Yesus
yang berasal dari roh Allah, dia dikatakan bukan berasal dari Allah, melainkan dari roh antikristus. Nah, yang percaya kepada Yesus datang dari roh Allah, dia juga berasal dari roh Allah. Berarti kalian yang percaya kepada Yesus juga Tuhan. Silakan dibaca datanya 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3. Karena kalian juga berasal dari roh Allah. Yesus juga berasal dari roh Allah. Berarti sama-sama Tuhan. Orang Kristen silakan dibuka datanya. Atau saya baca. Jadi gini loh, Saya baca sebentar. Saya baca ya. 1 Yohanes 4 di poin nomor 2. Di poin nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari roh Allah. Kalian percaya kan kalau Yesus itu datang dari Tuhan? Yesus memiliki roh Allah, berarti kalian berasal dari roh Allah. Yesus juga sama seperti kalian. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Berarti apa yang dikatakan di 1 Yohanes 3 nomor 2 benar. Yesus nanti pada saat itu akan menyatakan siapa dirinya, maka kalian juga akan sama seperti Yesus. Jadi umat Muslim dibilang roh antikris gitulah ya, gitu ya di ayat itu ya. Sebenarnya poinnya nggak di situ. Poinnya sebenarnya adalah sama-sama percaya, orang Kristen percaya kepada Yesus itu berasal dari roh Allah, maka kalian juga berasal dari roh Allah. Sama-sama ini. Berarti manusia Kristen dan Yesus itu sederajat dengan Yesus. Silakan baca datanya 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3. Dibuka dulu datanya biar enak kita diskusi. Enggak ada Alkitab Bang di sini, Bang. Dengarkan baik-baik sekali lagi saya bacakan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari roh Allah. Jadi setiap orang yang mengaku, setiap roh yang mengaku dia datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah. Dia berasal dari roh antikristus. Nah, kalian ini sama dengan Yesus memiliki roh Allah. Ya. Yang ada di dalam tubuh kalian adalah roh Allah, sama dengan Yesus. Yesus memiliki dua natur. Jasadnya adalah manusia. Iya, jadi gimana pengertian? Coba jelaskan. Ya kan Yesus itu kan satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris buah kuldi loh Bang. Karena dia tidak punya bapa gitu. Itu yang dimaksud duinatur itu loh Bang. Yang dimaksud 100%. Jadi yang dimaksud 100% roh Allah itu adalah dia tidak mewarisi dosa waris itu. Artinya dia bukan keturunan Adam Bang. Dia ciptaan baru gitu loh. Itu yang dimaksud 100% Tuhan, 100% manusia. Yang dimaksud 100% Tuhannya itu. Karena dia tidak mewarisi dosa waris itu. Karena dia bukan keturunan Adam gitu loh. Betul. Jadi Bunda Maria bukan keturunan Adam? Kan aku udah bilang Bang. Keturunan itu hanya dari laki-laki Bang. Karena Yesus tidak punya bapak, berarti dia bukan keturunan Adam. Lo contoh begini, Anda menikah, lalu Anda memiliki anak perempuan, lalu anak perempuan itu bukan keturunan Anda? Bukan. Oh bukan, jadi keturunan siapa? Keturunan saya. Memang saya yang Iya, benih. Ini loh. Jadi misalnya ingat Bang, keturunan Adam itu bukan hanya laki-laki, juga perempuan Bang. Anda jangan salah di situ. Oke, kalau gitu kenapa setiap nama orang itu selalu diikuti nama bin bapaknya? Kenapa nggak ibunya kalau gitu? Kalau nasab iya. Kita ini semua keturunan Adam dan Hawa Bang. Kalau nasab benar, Anda nggak salah. Saya nggak menyalahkan Anda kalau nasab. Nasab itu harus dari laki-laki. Iya. Iya, makanya Yesus ini tertolak oleh bangsa Yahudi karena dia tidak ada nasabnya. Dia ditolak betul. Bang sama orang Yahudi. Nah, makanya kalian memaksakan supaya Yesus ini keturunan raja dari Yusuf sampailah ke Daud itu raja. Kalian memaksakan, Bang. Sementara
Sementara permintaan Yahudi itu agar bisa mengusir bangsa Romawi yang telah menjajah mereka, mereka harus menginginkan ada Mesias yang datang ke dunia itu keturunannya raja, tapi nyatanya tidak. Tapi nyatanya tidak, Bang. Terbalik. Allah mengazab mereka. Allah mengazab mereka, Bang, dengan cara itu. Jadi gini, Bang. Allah makin menyesatkan gitu, Bang. Silakan. Nah, jadi gini, Bang. Yesus dari sisi biologis dia bukan keturunan Daud, Bang. Tapi dari sisi sosiologis dia keturunan Daud. Karena orang-orang di tetangga-tetangganya Sosiologis. tahunya dia itu Sosial. anak dari Yusuf yang keturunan Daud gitu loh. Ya, tidak. Tetangganya nggak tahu kalau itu bukan Masa anak. bahasa lu ketinggian tapi nggak nyambung. Loh, maksudnya gini loh. Orang-orang taunya itu anaknya Yusuf yang merupakan keturunan Daud gitu loh. Makanya Yesus dibilang keturunan Daud, tapi faktanya dari sisi biologis dia bukan anak biologis dari Yusuf gitu loh. Ya, makanya kalian memaksakan. Tetangga nggak tahu gitu loh. Kalau dia Ya, makanya kalian memaksakan. Yesus itu bukan keturunan Daud. Kalau seandainya di zaman itu ada alat untuk mengetes DNA, tentunya itu Iya. tidak akan terbukti bahwasannya Yesus adalah keturunan Daud. Iya, Yesus betul itu sih, keturunan iya, dari, betul. dari kaum Lewi, dari bangsa Lewi. bukan. Ya Ya Yesus ampun. keturunan langsung dari Tuhan. Kenapa Bang. Yol Yakim? Kenapa Yol Karena Yakim dia- dihilangkan? Kenapa Yol Yakim itu di situ dihilangkan? Yo, nasabnya? gitu, Bang. Kenapa Yol Yakim disatukan di Matius, di Lukas? Yol Yakim itu dimasukkan ke dalam keturunan Daud. Sementara Yol Yakim itu adalah keturunan Lewi. Bukan. Yusuf itu bukan keturunan dari Yoyakin, Bang, bukan. Dia keturunan dari Salu. Ya, makanya di situ di antara Matius dan Lukas ini bentrok, Bang, datanya. Coba baca di Lukas 23 dan seterusnya itu. Bentrok di situ. Yol Yakim itu keturunan Lewi, itu tertulis di Lukas. Sementara di Matius, Yol Yakim tidak tercantum di nasabnya Yesus. Matius 1 sampai 16. Bang. Intinya gini, Bang. Intinya Yusuf itu adalah keturunan Daud dari garis keturunan laki-laki, Bang, itu intinya, Bang. Nah, karena Iya, yang jadi permasalahan, Bang, kita paham di situ. Yang jadi permasalahan antara Lukas dan Matius ini berbeda nasabnya Yesus. oh iya. Di Lukas tertulis Yol Yakim. Yol Yakim itu benar bahwasannya dia akan dari keturunannya akan lahirlah Bunda Maria. Benar dari situ. Nah, tapi kalau di Matius Yol Yakim tidak disebutkan di situ, Bang. Ya, tinggal pilih aja, Bang, mau percaya yang mana, Bang. Tinggal pilih. Berarti benarlah, Bang, kebohongan itu terungkap, Bang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh. Sepandai-pandainya kita membungkus namanya bangkai pasti akan tercium. Pasti tercium, Bang. Sebaik-baiknya kita menyimpan sesuatu keburukan pasti akan terkuak itu semua keburukan. Tapi kalau ini Pak Rik, tapi kalau biasanya nasi goreng itu karetnya 2 bungkusannya itu pedas itu. Pedas. Jadi gini, Bang. Tandain, Bang Andi ditanda. Ya, itu, Bang. Jadi gini, Bang. Ya, silakan. Perjanjian lama. Jadi gini, sebenarnya perjanjian lama itu hanya Nggak usah lu bahas itu, masa gini gua nanya lu dulu. enggak. Kenapa itu ya? Kalau kita beli nasi goreng itu, kenapa kalau 2 karetnya pedas, kalau 1 enggak? Kenapa? Dari siapa yang mau mulai itu, Mas Aha? Ya dari abang tukang nasi gorengnya lah, Bang. Dari tukang nasi gorengnya. Dari ketua. Iya, siapa yang memulai gitu loh? Ya nggak tahu, Bang. Udah dari sananya lah, Bang. Nggak Ya tahu. begitu juga, lu asal ngomong aja lu keturunan Yesus dari mana gitu loh. Sama dengan sejarah nasi goreng gitu loh. Lo kan Yesus memang nggak punya bapak, Bang. Ya itu dia. Dia bukan keturunan Adam dong. Kan logikanya begitu. Karena keturunan itu tunggal hanya dari laki-laki. Ini prinsip agung, Bang. Oke, aku tanya Bang Andi. Bang Andi keturunan dari bapaknya Bang Andi atau ibunya Bang Andi, aku tanya. Keturunan dari bapak saya lama. Nah, iya, kan? Bin. Iya, sama lah, Bang. Kalau Yesus binnya ada nggak? Nggak ada gitu. Nggak Makanya ada. nah, keturunan- Kenapa lu bilang keturunan Daud? Kan aku bilang, Bang, itu orang dari sisi sosial, maksudnya tetangga-tetangganya tuh taunya tuh Yesus itu anaknya Yusuf gitu. Lu percaya tetangga sih? Iya, maksudnya Percaya tetangga. dari sisi sosiologis, dari sisi sosiologis orang-orang di sekitar itu nggak tahu kalau Yesus itu bukan anaknya Yusuf gitu loh.
Gini Mas Aha, ada Yahudi mulai dulu sampai sekarang ini dia menganut nasab apa? Saya tanya kamu, Gimana bang? Gimana? nasab kepada ibu, bapak, atau ke ibu saja, atau ke bapak saja? Ke bapak saja dong bang, ke bapak saja. Itu menganut azas apa itu? Kalau tahu kamu azas apa yang dipakai orang Yahudi sama dengan orang Arab? Apa? Itulah Apa tuh? memakai nasab patrilineal. Iya, Nasab iya, tahu bang, itu- tahu. Nah, tadi nggak tahu, sekarang tahu gimana sih? Baru tahu. Kalau matrilineal itu nasab kepada bapak dan ibu. Itu baru matrilineal. Martirnya itu enggak. Kalau unilineal itu kepada semuanya. Begitu. Iya, Lalu iya. kalau kita melihat ya di Ibrani 7 13 nomor 13 14 yang terutama nomor 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Yehuda berarti bapaknya Yusuf ya. Iya. Ya. Nah, apakah cocok sekarang Yesus itu tidak punya bapak tapi dinasabkan kepada Yesus? Cocok nggak kira-kira? Gimana? Cocok? Gimana? Kalau pakai sistem patrilineal, ya sistem patrilineal itu kalau di Islam itu bin, kalau di Yahudi itu ben, Iya. ya, ya kan? Kalau Yesus itu bukan anak Yusuf, pantaskah dia dikasih nama Ben Yusuf? Ada nggak kira-kira Ben Ya Yusuf? tidak dong. Yesus Ben Yusuf. Ada nggak? Tidak Itu ada. satu ya. Mungkin namanya Nggak ada, Yusuf bin yang ada Yusuf. konsep. Yesus bin Yusuf. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Lalu kalau kita merujuk ke Lukas 1 ya, merujuk ke Lukas 1, kamu harus tahu Mas Aha. Lukas tahu nomor 5 sampai 8, terutama nomor 5-nya. Pada zaman Herodes Raja Yuda ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Iya. Berarti Elisabeth lah keturunan Lewi sama dengan Maria. Bukan Maria. keturunan Yehuda. Iya, kan Dor, kuat ya, gitu. dor ya. Dor. Mariam. Fix ya, nggak boleh dibantah ya, itu data. Itu Kan benar data. kan? Keturunan Lewi. Harun dan Musa Keturunan itu Lewi. Lewi. Kenapa Yesus itu tidak bisa jadi raja? Karena bukan suku Yehuda, tapi suku Iya. Lewi. Berarti Kenapa benar Yesus? Al-Quran. Dong bang. Iya. Kenapa Yesus itu bisa jadi imam? Semua imam itu dari suku Lewi. Nggak ada suku Iya. Yehuda itu bisa jadi imam. Kamu harus tahu. Masuk akal. Yesus mengajar di bait Allah. Itulah Dengerin, bahwa gantian, Yesus satu-satu. itu imam. Lanjut silakan. Ya betul. Iya benar itu. Ya Makanya sudah. Asyhadu. jangan. Makanya kata Bang Haji Roma terlalu. Iya. Itu berarti benar Al-Quran. Bahwasannya dikatakan apa Al-Quran? Apa? Maryam itu saudaranya Harun. Bukan berarti Harun dan Maryam itu sejaman, tidak. Ya, nasabnya sampai ke Harun. Oh, iya, Harun itu betul. suku Lewi. Iya. Nah, orang Lewi itu pekerjaannya mengajar. Beda dengan Yehuda. Yehuda itu adalah keturunan raja, termasuk juga Salomo atau Sulaiman. Iya. Begitu, Bang. Nah, Iya betul. terkuat kan sudah kan? Iya. Nah, Masa di terkait situ dengan ada Maria. Masa di situ ada kulkas enggak? Kalau ada es batu, kira-kira bisa dikompres dikit lah biar adem gitu. Tetap aja Yesus itu nggak bisa dikatakan keturunan Lewi bang. Loh, Keturunan itu harus dibantah lagi terlalu. Iya betul, ibunya memang keturunan Lewi betul.
Tapi yang namanya keturunan itu hanya dari laki-laki gitu loh. Ini prinsip agung gitu loh. Karena Yesus Jadi Yesus keturunan siapa kalau begitu? ya Langsung Tuhan, dari Bang. anak Allah. Ya Tuhan sendiri, dia langsung hierarkinya dia langsung anaknya Tuhan. Pak ikut ya. Kenapa? Jadi Yesus, jadi menurut Anda Yesus keturunan Tuhan. Iya, sama kayak Iya, Adam. langsung anak Allah. Oke, jadi Tuhan punya keturunan. Iya, betul, iya. Ya udahlah, ikuti aja lah Pak Bendo ya. Daripada Jadi gini, dipaksa Bang. orang. Yesus Jadi kalau- itu Yesus Jadi Yesus itu keturunan Tuhan gitu ya. iya. Loh, justru harus dikatakan anaknya Diturunkan Tuhan, Tuhan. Bang. Bukannya Yesus diturunkan Tuhan, bukan keturunan Tuhan. Diturunkan, orang lahir gitu loh, Bang. Gimana sih, Bang? Diturunkan dari mana, Bang? Siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Ya Tuhan loh, Bang. Justru logikanya begini loh, Bang. Kan Yesus ini tidak punya bapa, oke? Nah, Tuhan itu tidak punya bapa, oke? Nah, justru kalau Yesus tidak dikatakan keturunan anak dari Tuhan, maka sama aja menyejajarkan Tuhan dengan Yesus dong, karena sama-sama tidak berbapa. Justru dengan kita menjadikan Yesus ini anak Tuhan, kita menjadikan Kalau Yesus itu gini Mas dari ya, Tuhan. kalau Yesus tidak punya bapa, kenapa Sang Pencipta di Bible kamu itu Yesus mengatakan dia punya bapa, padahal dia nggak punya bapa, kenapa? Iya, bapaknya Tuhan loh, Bang. Bapaknya Tuhan Allah. sendiri bapaknya. Itu hubungannya apa ya? Hubungan biologis atau bukan? Biologis lah. Buset. Biologis itu. Jadi ada yang berhubungan sama Maria gitu? Nah, itu aku nggak komen lah kalau soal itu. Aku Lah kok bilang biologis lu? Hati-hati lu. iya, aku belum ketemu jawabannya. Terlalu lu. Itu di luar. Nggak boleh begitu lu. Kecerdasan aku belum nyampe gitu loh untuk. Enggak bro, Bunda Maria itu nggak berhubungan dengan siapa-siapa lo. Iya. Nggak boleh begitu masa, terlalu itu. Ganti nanya dong. Astagfirullahaladzim. Boleh ganti nanya nggak? Boleh. Iya silakanlah, pusing gue dengerin lu. Iya kan, prestasi umat Islam itu kan pada abad ke-15 itu kan, pada saat merebut kota Konstantinopel ya kan. Nah, dulu kan Muhammad itu kan bisa membelah bulan ya. Kenapa nggak mujizat itu dipakai untuk membelah tembok Konstantinopel, Bang? Jadi menghemat waktu 800 tahun untuk menduduki kota Konstantinopel kan? Ya kan? Bukankah bulan itu lebih tebal daripada tembok Konstantinopel? Kalau mau, iya kenapa gitu? Kenapa Nabi Muhammad nggak maju ke depan pintu gerbang Konstantinopel terus dibelah tembok itu? Nah, kan ada gunanya gitu. Kalau Yesus tidak mengajarkan kata-kata kuasa kepada laki-laki Bentar, itu. Bang. Bentar izin Bang. Ini kan mukjizat, ini membelah bulan ya. Itu ya. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mukjizat Konstantinopel kan gitu ya? Iya, membelah tembok Konstantinopel. Enggak, jawabannya adalah Nabi Muhammad enggak dapat perintah untuk bermukjizat di sana begitu. Sederhana kok jawabannya. Oke. Tuhan tidak Bagus ya, menghendaki. Bagus jawabannya Bang. Ya udah, kalau jawabannya bermukjizat membelah bulan ya, masa suruh kita ini kenapa ya? Nggak bisa jawab karena Allah tidak memberi mukjizat di sana gitu. Kita nggak boleh ngarang-ngarang gitu. Iya. Ntar dulu ada telepon, tunggu. Aduh. Ya, oke deh Bang. Oke, Pak Aku Wam. pamit turun ya Bang. Oh, Ya, makasih Bang. Jadi begini, apakah Nabi Muhammad itu kuasa? Tidak. Semua mukjizat itu yang memberikan Allah. Sama dengan Yesus, sama dengan Isa Al-Masih. Apakah Isa Al-Masih itu dia menghidupkan orang, itu bukan atas kuasa Allah? Kalau memang Yesus itu memang maha, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Lalu yang kedua, kenapa Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah? Itulah tandanya bahwa Yesus itu bukan Allah. Nabi Muhammad bisa membelah bulan karena Allah memberi dia mukjizat pada waktu itu. Setelah itu dicabut atau tidak itu Allahu alam. Sama seperti Yesus.
Yesus itu pun diangkat bukan kemauan Yesus sendiri, tapi Allah yang mengangkat. Dia Itu Allah. loh masalah. Yesus Jadi anak nggak Allah. ada yang maha kuasa Yesus itu. Kalau Yesus tahu pada waktu ditanya hari kiamat, sebenarnya dia jelentrehkan. Makanya di Al-Quran dikatakan tanda-tanda kiamat itu datangnya Isa Al-Masih. Itu diterangkan di hadis. Itu loh masalah. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dia itu duduk di sebelah kanan, yang duduk di tengah siapa? Ya tetap Tuhan. Gus Itu Kapur loh. Pak Wong, Kecuali- Gus Kapur, Tuhan itu Betul. Yesus juga. Betul. 1000. Ya lanjut BM 1000 apa? Ya. Monggo lanjut. Jadi beginilah ya Bang ya, berbedanya cerita Bunda Maria dengan Ibunda Siti Maryam itu di Al-Quran dan Bible beda Bang. Nah, kalau di Bible Maria ini menikah dengan namanya Yosef atau Yusuf. Sementara di Al-Quran Allah menjaga kesuciannya hingga akhir hayatnya. Tidak tersentuh sama sekali dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Yusuf ini bukan muhrim Bang, bukan muhrimnya Maria. Ya, makanya Allah mengistimewakan Ibunda Siti Maryam sehingga Allah menjadikan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam. Ya, surah ke-19 di dalam Al-Quranul Karim. Itu Bang keistimewaannya, karena dia manusia, karena dia wanita suci, sesuci-sucinya. Tidak tersentuh dengan namanya laki-laki lain, walaupun hanya bersentuhan kulit. Walaupun hanya Kenapa dia bersentuhan kulit Bang. melahirkan? Kalau melahirkan dia memang itu sudah kehendak Allah Bang. Makanya Nanti dia itu ada bertanya, ini, bagaimana aku di bisa situ melahirkan harus sementara mandi. aku tidak menikah? Gimana Bang? Sedangkan di dalam Bukan Bang, Islam bukan Bang. Kita bahas kesucian Bunda Siti Maryam atau ibunya Yesus. Nah, di sini kan belum dijelaskan. Kenapa Allah mengistimewakan Ibunda Siti Maryam? Karena dari dia gadis ya, dari dia gadisnya sampai dia wafat ya, itu sama sekali tidak tersentuh oleh laki-laki yang bukan muhrim Bang. Makanya Allah mengistimewakannya, diberikanlah satu surah dengan namanya. Contoh Bang ya, terkait dengan Nabi Adam. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Hawa Bang. Atau Eva, kata orang menurut bahasa Ibrani. Eva Bang, sebenarnya Eva bukan Hawa. Hawa itu ada di hadis. Nah Kristen nggak tahu dari mana itu Hawa tersebut. Lalu siapa istri Rasulullah? Banyak Bang, Siti Aisyah yang sering disebutkan di hadis. Tidak disebutkan dalam Al-Quran satu pun. Istrinya Abraham, tidak disebutkan namanya Sarah dan Hagar. Tidak ada Bang. Mana lebih mulia istri Rasulullah atau Bunda Maria? Semuanya mulia, tapi yang lebih suci tanpa tersentuh oleh laki-laki manapun itu adalah Lebih Bunda suci Maria Bang. jadinya Ya, Siti Maryam. daripada ini istri Rasulullah. Allah menyatakan bahwasanya wanita suci di dalam Al-Quran itu adalah Siti Maryam Bang, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah mengistimewakannya. Iya, walaupun melahirkan Bang, tetap dia Nah, itu wanita kan suci kalau melahirkan tanpa itu wajib hubungan mandi, laki-laki. Keperawanannya masih terjaga Bang, walaupun dia sudah Udah melahirkan. melahirkan kok keperawanan masih terjaga gimana? Artinya tidak tersentuh dengan laki-laki lain Bang. Kalau istri Rasulullah kan pastinya mereka berhubungan suami istri. Mana datanya Adam itu yang tidak tersentuh? Adam dan oleh Hawa juga laki-laki berhubungan suami istri, makanya kita yang ada. perawannya masih. Abraham juga berhubungan suami istri, makanya Ismail dan Ishak ada. Kan begitu. Nah, ibunya Yesus berhubungan sama siapa Bang? Tidak ada. Tapi kalian paksakan menikah dengan Yusuf agar kedatangan Yesus itu diterima. Ternyata tidak. Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi. Ditolak ajarannya. Nah, ditolak ajarannya. Nabinya ditolak. Nabinya ditolak. Ajarannya kenapa diterima? Tapi memang benar, nabinya ditolak, ajarannya tidak diterima di Yerusalem. Makanya Yerusalem bukanlah markasnya Kristen. Ini ngomong-ngomong murid saya kemana?
kabur. Masa. Asalnya pergi bang. Itu bang. Mudah-mudahan dia beli nasi goreng jangan sampai karetnya 2 lah. Pedas itu. Nabi Yesus itu ditolak keberadaannya oleh orang-orang itu kan Yahudi tergantung serta selera. ajaran. Kalau nasi goreng itu nggak apa-apa, kalau pedas itu selera. Iya, serta ajaran juga ditolak. Makanya Yerusalem itu bukanlah markasnya orang Kristen. Di mana Yang letak paling markasnya parah, orang Kristen? Bang Erik, yang paling parah statement Masa ini adalah Yesus itu punya bapak, bapaknya adalah Tuhan. Jadi dia Tuhannya 2 gitu ya. Tadi analoginya gini. Satu. Kalau monyet itu Eksistensinya satu. Pasti monyet. Pasti kalau monyet. monyet itu anaknya pasti monyet. Kalau Tuhan itu ya anaknya Tuhan. Jadi ada Tuhan Manusia ya Bapa, manusia. ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada juga cucu Tuhan. Tapi cucu Tuhan ini bukan Tuhan, tapi cucu ini kakeknya adalah Tuhan. Itu kan statement masalah tadi toh. Iya benar. Kedua adalah bahwa sembahan atau Tuhannya Abraham, Sarah, Hagar, Yakub, Ishak dan Ismail itu adalah sang pencipta alam semesta. Gitu ya. Dia mengatakan tadi Yahweh Elohim lah, Isoke lah, atau Bapak lah gitu ya. Sedangkan Tuhannya Masa itu dia menuangkan juga Tuhannya Abraham, tapi dia tambah Tuhan satu, Tuhan Anak yaitu Yesus. Gitu. Itu sih tadi kesimpulannya. Dan yang lain lah, pemaksaan lah, ada ya, Israel rohani lah, Yesus keturunan inilah gitu ya. Ya biarlah netizen yang menilai di luar sana. Yang jelas malam ini kita ada edukasi diselingi dengan sedikit guyon. Tapi guyon ini saya rasa supaya nggak ngantuk-ngantuk aja sih. Itu cara metode untuk diskusi aja sih kalau saya masukkan Tuhan guyon-guyon Yesus dikit. itu tidak pernah berubah. Iya, ada lagunya. Yesus tidak pernah berubah. Tapi kita apresiasi keilmuan Pak Wong Bodo ini banyak sekali memberikan edukasi dan berdasarkan data loh yang tadi dibacakan beliau. Berarti nggak bodoh bintangnya kalau Pak bisa Wong. memberikan edukasi. Jadi jangan bilang Wong Bodo itu orang bodoh, ya enggak, kebalik loh. Kan tadi wong bodoh kamu bilang. Jadi saya bertanya sama Bang BL ini, menurut Anda ini kata Israel dari mana Bang? Menurut Kristen? Ini BL ini Kristen apa? Iya Kristen ya. Oh Kristen BL ya, lu Bang. Kristen. Lu Kristen bro? Kristen ya. Oh, Siapa? Iya, Bang BL. Iya. Menurut Anda Israel itu berasal dari mana? Kata Israel itu. jawab Yakob gitu. Kan dia bergumul tuh, keturunan Abraham. bergumul. Sejarahnya bagaimana bisa disebutkan Israel Yahudi ini? Yakob dia bergumul kan, di situ dia kalah. Terus namamu bukan lagi Yakob tapi Israel. Israel. Itu. Oh iya. Lu nggak baca Bible sih lu ah? Ada nabi bergumul sama Tuhan ya berarti ya. Nah, di Bergulat situ, sama Tuhan ya. di situ Tuhannya karena kalah Tuhan- nyerah. Nabi. Siapa yang bilang nabi? Loh Yakub bukan nabi. Mas tadi bilang nabi. Gimana Enggak, sih? maksudnya kalau Yesus dia bukan nabi. Yakub aku bilang Yakub. Yakub kan nabi kan, makanya dikatakan Israel kan, Bani Yakub, Bani Israel, benar? Dasarnya adalah pada saat Yakub bergulat dengan Tuhan. Nah, Tuhan kalah menyerah, akhirnya Yakub diberi nama Israel. Mulai sekarang kamu kuberi nama Israel, kan begitu kan? Beda dengan Islam, Bang. Israel itu beda. Nabi Yakub di zamannya waktu masa hidupnya, dia selalu melakukan perjalanan di malam hari. Untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Makanya dikatakan Israel. Maksudnya mendekatkan diri itu gimana? Iya, Nabi Muhammad SAW perjalanan Isra dan Mi'raj. Ingat Bang, Isra perjalanan Rasulullah di malam hari bertemu dengan Perjalanan apa Allah. Iya, perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha dari dunia ke Sidratul Muntaha. Kan bisa saja itu dikarang-karang sama Nabi Muhammad. Tidak Bang, itu pemberian Allah ya Bang. Ada surat Al-Isra. Ada surah Al-Isra di dalam Al-Quran surah ke-17. Ada surah Al-Isra di Al-Quran surah ke-17. Iya, nggak percaya Bang ini. Al-Isra Bang. Al-Isra itu artinya Dan perjalanan waktu di itu malam hari. ceritanya itu nggak ada orang yang percaya itu di Mekah. Oh ya ada, kisahnya banyak. Ada. Abu Bakar percaya Bang. Nah itu kan cuma satu orang, itu kan mana yang Banyak. percaya Nabi Muhammad atau enggak? ditanya, kalau kamu nggak percaya, aku mengalami perjalanan itu nanti ada
apa sekelompok orang yang berjalan aku lewati, lu tanya dia lah, dia lagi ngapain. Nabi Muhammad menceritakan semua. Orang itu begini, 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 begini. Setelah orang itu sampai ditanya, dengerin dulu orang lagi menjawab, Alek. Nah itu perjalanannya itu apakah secara nyata atau gimana? Ya nyata itu Nggak tahu, yang dialami nggak ada Rasulullah. saksinya, itu bisa saja Gini loh. halusinasi muncul. Gini loh, Allah memperjalankan Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan maksud untuk membahagiakan hati kekasihnya. Kenapa? Enggak, Karena langsung yang gini. sabar. Ini Enggak. ini Islam loh. Enggak ada saksi kan yang melihat. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dakwahnya kemana-mana itu ditolak oleh kafir Quraisy. Nah, karena dia sudah ditolak di mana-mana, akhirnya Allah menghiburnya dengan menjalankan Rasulullah di malam hari. Perjalanannya itu namanya Isra dan Mi'raj. Gitu. Apa yang kalian dapatkan dari sana? Ya itu tadi Semua orang bisa berbuat cerita yang kita dapat fantasi di sejarah. hikmahnya di situ. Rasulullah Fantasi. bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Ya. Yang hikmahnya Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Ya. repot-repot langit pertama? Kalau kan memang Yes. bisa dengan Ya, aduh kalau Dia manusia nggak nggak akan percaya, sanggup. nggak usah diterangin, percuma. enggak Oke, siap. ada bukti itu. Gini aja. Kalau kamu nggak percaya, oke lah, nggak apa-apa. Kita nggak paksa ya. Percuma kita dijelasin berbusa-busa, dia nggak percaya. Gini aja, yang ada di Biblemu saja begitu ya. Lu percaya nggak Yesus itu terangkat dari bumi ke surga? Lu percaya nggak? Iya ada saksinya. Siapa Nggak saksinya? ada, nggak ada. Siapa nggak ada. saksinya? Yang melihat Siapa dia namanya? kan duduk Siapa di namanya? belakang Bapak Namanya? itu, saksi yang Namanya? Yohanes itu. Loh, memang Tuhan bisa dilihat. Siapa yang bisa lihat ke langit sana ke surga? Ada yang pernah di dalam ada yang kitab pernah itu. melihat manusia? Ada Ada saksinya. pernah melihat manusia Sudah dari ada bumi ke surga? saksinya. Gantian dulu, Di kitab gantian. itu sudah ada saksinya. Gini aja, lu dengerin dulu orang ngomong, BLM, gitu ya. Kalau dia terangkat ke surga begitu, menurut Dan Anda, Isra Mi'raj itu dengerin dulu lah. Kamu ini, lu bisa diskusi nggak sih? Kalau orang selesai ngomong baru lu. Jadi kok lu jawab kan nggak denger apa yang kita ngomongin. Ya. Gitu loh, sejelas lu dulu. Oh ini loh omongan orang. Oh saya tanggapi begini gitu loh. Kan Yesus ini terangkat ke surga kan gitu ya. Nah saya pengen tanya siapa yang ngangkat? Ya Allah lah. Oke, berarti ada yang lebih kuat daripada Yesus gitu ya. Enggak sama. Dia Allah mengangkat sendiri. Tuhan loh. Kan Yesus ini Iya. Tuhan nih. Dia anaknya. Berarti Tuhan mengangkat Tuhan. Dia anaknya, anak Allah. Ya, jadi Tuhan Bapa mengangkat Tuhan Anak. Iya, mengangkat anaknya. Jadi ada dua Tuhan. Iya. Jadi Tuhanmu dua. Satu anunya, hakikatnya. Nah, gimana sih? Yesus terangkat ke surga, ada yang ngangkat. Berarti ada dua. Ada dua, satu Ini mengangkat. kamu angkat tangan, Dengerin dulu. Lek. Berarti satu mengangkat, satu diangkat. Berarti ada dua. Betul? Jadi Tuhan mengangkat Tuhan. Betul? Satu. Tuhan itu satu. Coba. Bagaimana ya caranya menyadarkan bahasa Indonesianya ya? Ini dengerin. Satu mengangkat, satu diangkat. Ada berapa di sana? Diangkat satu mobil gimana? Ada berapa? Satu mengangkat, satu diangkat. Ada yang mengangkat, ada yang diangkat. Bagaimana? Sudah dijelaskan di sana. Kenapa? Di kesaksian Yohanes. Gimana sih? Ini jelas tuh bahasa Indonesianya. Yohanes dari bumi bisa melihat surga maksudnya bang. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kacau kalian. Kacau bener ini orang. Masa ada dua Tuhan? Tuhan mengangkat Tuhan gitu? Gimana Hakikat gaya? Tuhan itu satu. Kok Dalam satu? Satu mengangkat, satu diangkat kok satu? Nah itu manifestasinya itu yang diangkat. Yang mengangkat siapa? Ya manifestasinya Tuhan Enggak, itu. yang yang diangkat coba oleh sebutkan Tuhan. nama yang coba dulu sebutkan nama yang mengangkat siapa? Ya Bapak. Bapak. Yang diangkat siapa? Eksistensi Bapak itu sebagai anak.
Jadi bapak mengangkat anak. Iya, Ada berapa? 1. Lah, gimana sih? Kan beda bapak Eksistensi dengan anak. Nah, kalau persoalan ngangkat ya tetap kelihatannya 2 tapi eksistensinya 1 gitu. Ya, lu udah melihat 2, tapi lu bilang 1. Jadi lu jangan lawan akalmu. Ya ini Tuhan ini, kuasa Tuhan. Ya kan bapak juga Tuhan, anak juga Tuhan.